Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agung Aulia Rahman, salah satu program studi PJJ Manajemen Universitas Siberhasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Manajemen SDM. Langsung saja, sebelumnya saya bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Instansi saya bergerak di bidang yang mengatur keuangan. Saya sudah bekerja kurang lebih selama 9 tahun dan saat ini saya ditempatkan di unit pengawasan dan pelayanan. Unit kerja saya mencakup pengawasan dan pelayanan di dalam negara Indonesia kita ini. Dan analisa yang saya ambil di kesempatan yang baik ini adalah analisa pada aspek kepemimpinan. Sebelumnya, apa sih kepemimpinan? Menurut Malayu tahun 2006, kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan atau pegawai untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Terdapat 4 gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan direktif, yaitu pemimpin yang otokratis dan segala keputusan berada di tangannya dan tidak ada partisipasi dari bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kepemimpinan suportif, demokrasi, yaitu pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu. Ia menganggap dirinya sebagai teman, mudah didekati dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif. Pimpinan menerima dan mengemukakan saran bawahan dan bawahan ikut berpartisipasi dalam segala hal, tetapi keputusan tetap berada pada pimpinan. Dan keempat adalah kepemimpinan orientasi prestasi. Pemimpin mengajukan tantangan-tantangan dengan tujuan menarik bagi bawahan dan merangsang bawahan untuk mencapai tujuan tersebut serta melaksanakannya dengan baik. Oke, kita masuk pada unit saya. Sepengamatan saya selama bekerja pada instansi ini, saya melihat berbagai jenis kepemimpinan yang ada. Level pimpinan di atas saya merupakan kepala yang ditunjuk berdasarkan pangkat atau jabatan yang telah mereka penuhi selama bekerja. Hal itu membuat berbagai ragam gaya kepemimpinan, tergantung pada pribadi atau individunya masing-masing. Di instansi saya mungkin semua pegawai dapat menjadi seorang pimpinan selama dia telah memenuhi persyaratan pangkat dan lolos dari segala ujian formal yang ada. Sehingga individu atau pribadi yang menjabat memiliki sifat karakteristik masing-masing. Beberapa individu kadang memiliki gaya pimpinan yang otokratis, yaitu segala keputusan berada di tangannya dan tidak ada partisipasi dari bawahan. Terkadang memiliki gaya demokrasi, yaitu pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai teman, mudah didekati, dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya. Atau bahkan pimpinan di tempat saya memiliki gaya pimpinan yang menerima dan mengemukakan saran-saran bawahannya. Setelah itu, dalam instansi saya, pejabat yang memimpin bukan sekedar usia siapa yang paling tua atau siapa yang telah lama mengabdi pada instansi ini. Semua pegawai dapat merasakan untuk mendapatkan jabatan pimpinan selama sudah memenuhi pangkat atau persyaratan yang telah ditetapkan. Bahkan di beberapa satuan unit, kerap kali pejabat yang memimpin berusia lebih muda dibandingkan bawahannya. Atau pejabat yang memimpin mungkin baru saja mengabdi selama 10 tahun namun sudah memiliki bawahan yang notabene sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda-beda. Yang muda telah memiliki jabatan yang tinggi, namun kadang mereka sungkan untuk memberikan tugas ke bawahan yang telah memiliki usia yang lebih tua. Atau terkadang bawahan yang lebih tua dan lebih lama mengabdi
merasa mereka lebih paham kondisi nyata di lapangan sehingga kerap kali mengabaikan tugas pimpinannya. Hal ini tentunya menjadi suatu kelebihan atau malah menjadi kekurangan untuk instansi saya. Menurut saya kelebihannya adalah siapapun dapat berlomba-lomba untuk meraih jabatan pimpinan tersebut. Karena di instansi kami tidak ada batasan tua muda seorang pegawai untuk menjadi seorang pimpinan. Namun di sisi lain mungkin menjadi kelemahan. Karena hal tersebut dapat membuat suatu salah koordinasi antara bawahan dan atasan dikarenakan merasa paling benar satu sama lain. Atau terkadang pimpinan berusia paling tua dan memiliki masa kerja paling lama di antara bawahannya merasa paling benar dan paling tahu segalanya, kemudian menjadikan ia pejabat yang tidak lagi mendengar masukan dari bawahannya. Dan atau mungkin di kejadian lain, seorang pemimpin atau pejabat berusia paling muda dengan masa pengabdian paling sedikit di antara pegawainya sungkan atau bahkan takut memberikan tugas kepada bawahan yang lebih tua, sehingga tugas yang dia kerjakan dan dia selesaikan selama ini menjadi beban karena tidak lagi dikerjakan bersama-sama. Hal tersebut tentunya menjadi catatan dan evaluasi di kemudian hari guna mendapatkan pimpinan yang dapat menghandle anak buahnya sehingga segala tujuan instansi dapat tercapai. Oke, kita masuk kepada saran atau solusi. Menurut saya, solusi dari berbagai masalah-masalah tersebut adalah membuat uji kompetensi yang menitik beratkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Sehingga kelak di saat seorang pegawai dianggap menjadi pimpinan, dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan apa yang dapat diaplikasikan saat menghadapi beragam sifat anak buahnya. Uji kompetensi terkait jiwa-jiwa kepemimpinan harus memiliki standar yang tinggi. Selain itu, setelah melewati uji kompetensi tersebut, mereka yang telah lulus uji kompetensi wajib diberikan pelatihan untuk memimpin bawahan-bawahannya, sehingga tidak dirasa berlebihan untuk sebuah instansi selalu mengajarkan jiwa-jiwa kepemimpinan agar kedepannya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang ada selama ini. Oke, pelajaran penting dapat kita ambil adalah mungkin di instansi saya semua pegawai bisa mendapatkan jabatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi tidak semuanya dapat menjadi sosok pimpinan yang dihargai serta dicintai oleh bawahannya. Sehingga dirasa penting untuk instansi ini selalu mengedepankan aspek-aspek kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang tua tidak selamanya benar dan yang muda tidak selamanya salah. Sehingga di dalam kepemimpinan diperlukan musyawarah serta mufakat agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian sedikit penjelasan tentang kepemimpinan di unit saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.